Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, kelas 10, Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Silakan dibuka LKS-nya halaman 9. Kebutuhan adalah yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ya, sifat kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam yang terbatas. Dengan semakin banyak jumlah penduduk, pertambahan penduduk, maka persediaan sumber daya alam akan semakin terkuras dan semakin terbatas. Sedangkan manusia semakin bertambah dengan keinginan yang tak terbatas. Macam-macam kebutuhan manusia. Menurut intensitasnya ada 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalian bisa baca ya. Mungkin kalian pernah belajar juga di IPS waktu MTS atau SMP. Kebutuhan pokok, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan mewah. Kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan badan kita dan kebutuhan pikiran kita. Kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang ya harus urgent sekarang juga, kebutuhan yang akan datang biasanya untuk menabung untuk pendidikan dan lain-lain. Kebutuhan mendadak tak terduga spontan, contohnya kebutuhan berupa bantuan untuk saudara yang tertimpa musibah misalkan ya, karena bencana alam, itu yang tak terduga. Kemudian ada kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, perorangan, dan kebutuhan kolektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Keadaan alam. Ya, keadaan alam cenderung akan menyebabkan perbedaan kebutuhan. Peradaban, semakin canggih peradaban, semakin banyak juga kebutuhan. Contohnya, sekarang udah mulai ke peradaban 4.0 ya. Kebutuhan akan teknologi semakin tinggi, maka kebutuhan yang lain pun akan semakin banyak ya. Kebutuhan akan kuota, kebutuhan akan listrik, kebutuhan akan laptop, kebutuhan akan gadget, dan lain-lainnya. Kalian bisa bandingkan dengan kebutuhan sebelum adanya di era 4.0 ya, apalagi semakin dulu kebutuhan akan semakin sedikit. Semakin peradaban semakin maju, kebutuhan semakin banyak. Agama juga sama, akan membedakan kebutuhan setiap pemeluk agamanya. Dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dan budaya cenderung juga berbeda dalam kebutuhan untuk mencukupi kehidupannya. Nanti di akhir materi ini, kalian mengerjakan LKS di halaman 18 sampai dengan halaman 23. Itu dikerjakan, ada pilihan ganda sebanyak 25 soal, kemudian ada uraian-uraian dikerjakan. Kalian isi LKS-nya, nanti di suatu hari, di suatu waktu kita bisa bertatap muka, LKS-nya dikumpulkan dengan sudah terisi. Jadi sebaiknya dicicil dari sekarang. Pada saat akhir dari bab ini, kalau disuruh untuk mengerjakan tugas, ya dikerjakan. Agar nanti tidak bertumpuk tugas demi tugas, belum mata pelajaran yang lain. Jadi sekali lagi, sehabis penjelasan materi ini, kalian silahkan untuk mengerjakan LKS-nya dari halaman 18 sampai dengan halaman 23. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya. Kalau ada yang tidak paham, segera ditanyakan di kolom komentar YouTube ini ataupun di Japri melalui WA Bapak yang sudah ada di wali kelas atau di ketua kelas kalian masing-masing.
Ya. Jangan sukar untuk bertanya, silakan bertanya saja. Kita lanjutkan. Alat pemuas kebutuhan. Ya. Di sini ada jenis benda pemuas kebutuhan. Ada benda ekonomi, ya. Jadi memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik berupa uang, ya contohnya makanan dan lain-lain lah. Yang memerlukan pengorbanan ya disebut dengan benda ekonomi. Benda bebas, ya benda yang tidak terbatas jumlahnya, ya. Oksigen, udara bagi yang sehat ya benda bebas, bagi yang sakit ya membutuhkan oksigen ya bayar, ya tergantung kebutuhannya. Jadi nikmatilah ya anugerah dari Allah berupa nikmat sehat yang tak terhingga, ya. Kalian telah selalu tetap bersyukur ya, karena bisa menghirup udara dengan bebas dengan sehat walafiat. Itu sudah merupakan anugerah yang tak terhingga, ya. Tabi ayyi ala'i rabbika matukadziban. Benda ilit, nah ini sering keluar di dalam kuis ya ataupun dalam soal, adalah barang yang jika tersedia dalam jumlah berlebihan akan merugikan, bahkan membahayakan manusia. Contohnya api dan air. Api kalau kecil bisa bersahabat, bisa untuk memasak, bisa untuk menyalakan lilin, tapi kalau sudah berbentuk kobaran api yang besar itu bisa membakar rumah dan membahayakan. Begitupun air. Air yang sedikit bisa digunakan untuk bersih-bersih, bisa digunakan untuk main-main air, tapi kalau sudah tumpah ruah air bah, ya sudah menjadi musibah. Ya, itu namanya benda ilit namanya. Menurut kegunaannya ada benda konsumsi ya. Kemudian sebentar. Kemudian ada benda produksi ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian menurut hubungan benda lain ada bahan komplementer, pelengkap, dan barang substitusi ataupun barang pengganti. Komplementer itu pelengkap. Kopi dilengkapi dengan gula atau susu. Mobil dengan bensin, pena dengan tinta. Substitusi pengganti. Kalau lapar ya makan nasi bisa diganti mungkin dengan tempe atau bisa dikolaborasikan ya. Kemudian kalau nggak ngopi yang ngeteh bisa digantikan, kalau nggak ada mobil ya dengan motor. Ya, itu merupakan barang dari substitusi. Kegunaan benda. Ada kegunaan dasar ya, kegunaan benda itu merupakan bahan untuk membuat benda lain. Ya. Contoh tebu sebagai bahan pembuat gula, itu sebagai dasar. Kegunaan bentuk photo from utility ya, artinya benda setelah diubah bentuknya dapat lebih berfaedah bagi manusia. Misalnya kayu diubah jadi mebel, jadi kursi, dan lain-lain. Guna tempat, artinya setelah dipindahkan tempatnya akan lebih bermanfaat. Pasir di sungai tak berarti, setelah pindah ke kota jadi uang. Ya. Batu di kali nggak berarti, setelah pindah ke tangan pemahat jadi ukiran batu yang indah dan bernilai mahal. Guna waktu, benda akan berfaedah jika digunakan tepat pada waktunya. Contoh payung menjadi berguna saat turun hujan. Walaupun di musim kemarau kita juga butuh payung misalkan. Cuman agak sedikit lebay ya kalau keseringan pakai payung, apalagi kalau cowok di musim panas pakai payung. Tapi kalau untuk hujan semua menggunakan payung. Baju hangat ya. Cocok di nuansa yang dingin dan lain-lain. Silakan kalian baca ya. Kalian baca, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak break dulu ya sebentar. Mari kita lanjutkan. Nilai tukar yaitu ada dua nilai tukar objektif. Ya nilai tukar sesuai dengan bahannya, sesuai dengan harganya. Harga gula 15.000
ya secara umum dia berlaku 15.000. Tapi kalau untuk nilai tukar objek itu berbeda. Misalkan ada meja yang antik bagi seorang petani, ya paling dihargain 100.000. Tapi bagi seorang kolektor barang antik ya mungkin bisa ditaksir sampai 5 juta. Jadi tergantung dari subjektifnya orang memandang, gitu ya. Jadi ada dua nilai tukar. Ya. Pada saat batu akik booming, bagi seorang kolektor dan pencinta batu akik ya bernilai sangat tinggi, tapi bagi orang biasa ya hanya seharga segitu aja, jadi nggak ada artinya sama sekali. Ya. Kemudian kelangkaan, scarcity. Nah, kelangkaan itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Ya. Sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Ya. Kelangkaan mencakup dalam segi kuantitas atau dalam jumlah tempat dan dalam memenuhi kebutuhannya. Kenapa sih bisa disebut langka atau scarcity ya? Karena terbatas sumber daya alam yang tersedia. Sedikit ya, minyak bumi, batu bara ya terbentuk dari fosil-fosil ratusan juta tahun yang lalu ya, jutaan tahun yang lalu. Itu ya tentunya terbatas, tidak di semua tempat ada. Terbatas kemampuan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber daya alam yang ada. Kemampuan kita masih terbatas ya. Apalagi kalau kalian tidak menguasai teknologi. Sumber daya alam yang ada di Indonesia, kalian tidak bisa mengolahnya. Akhirnya pihak asing yang datang ke Indonesia untuk mengolahnya. Karena keterbatasan sumber daya alam yang ada. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Ya. Keterbatasan skill kalian yang ada. Ya. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran agar kalian bisa menguasai sumber daya alam. Khususnya di Indonesia. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia lagi. Ya. Pepohonan yang banyak, sumber daya air yang ada, akhirnya rusak diterjang air bah, ya, karena pepohonannya ditebang dan merusak sumber daya air, sumber daya alam yang ada di sana, sehingga akhirnya langka. Kemudian meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat. Ya. Apalagi di era sekarang, semakin cepat perubahan, semakin banyak perubahan, semakin banyak kebutuhan. Akhirnya langka. Ya. Kebutuhan akan sepeda sekarang nih sangat meningkat. Akhirnya onderdil sepeda menjadi langka. Dan sepeda-sepeda antik pun menjadi nggak ada. Sepeda lipat misalkan dicari orang contohnya. Langka akhirnya menjadi mahal. Pengolahan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam ya di negara Indonesia yang sangat banyak, sangat-sangat melimpah ya. Patut kita jaga, patut kita lestarikan. Sumber daya alam yang tidak akan habis seperti panas matahari dan angin dimanfaatkan sebagai sumber energi. Ya. Dan sekali lagi itu dibutuhkan seorang sumber daya manusia yang handal atau berkualitas. Sekali lagi balik lagi kepada kalian sebagai calon-calon agent of change perubahan di negara ini. Ya. Tetap semangat ya untuk berinovasi, menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat bagi negaranya ya, agar tidak kalah bersaing dengan para pendatang-pendatang. Apalagi sekarang sudah zamannya ya, perdagangan bebas dunia. Mau tidak mau kalian akan menghadapi para pendatang ya, para ahli dari luar negeri. Karena sudah ada perjanjian di AFTA, misalkan ASEAN Free Trade Area ya. Nanti akan muncul juga perdagangan bebas di Asia dan dunia. Karena kita sudah siap untuk bersaing dengan para pekerja-pekerja asing. Jangan menyalahkan pekerja asing yang datang ke Indonesia. Tanya kepada diri kita, apa kita sanggup untuk bersaing dengan mereka, mengolah sumber daya alam
ya, agar bermanfaat bagi seluruh manusia. Ya, jadi jangan salah menyalahkan, introspeksi diri. Apa kita sudah sanggup untuk bersaing dengan para tenaga-tenaga asing yang lebih inovatif dan lebih rajin dari kita, gitu. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, tanya kepada diri sendiri. Baik, selanjutnya kalian tinggal dibaca ya. Di sini nanti kalian akan menemukan yang namanya biaya peluang. Ya, biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik. Ya, kalau Bapak contohkan, ya, nanti di sini misalkan ada Farida mendapat 2 tawaran. Mau jadi pelayan toko dengan gaji 800 tapi dekat rumah, atau mau jadi pramusaji, ya, atau jadi pelayan restoran di sebuah makan dengan gaji 1.200.000 per bulan tapi rumahnya jauh atau lokasinya jauh dari rumah. Apa yang dipilih oleh Farida? Silakan dibuka halaman 13. Nah, di halaman 14-nya dijelaskan bahwa Farida memutuskan bekerja sebagai pelayan toko walaupun gajinya cuma 800.000. Berarti biaya peluang yang telah dihilangkan sebesar 1.200.000. Berarti biaya peluangnya adalah 1.200.000. Peluang terbaik, ya. Itu. Jadi kalian harus bisa membedakannya, ya. Nanti ada 3 pilihan misalkan. Bapak akan kasih contoh. Sebentar. Di sini juga ada tabel ya. Nah, untuk contohnya kalian bisa searching lah di Google beberapa contoh biaya peluang. Ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan melalui kurva aja lah ya. Nah, ini. Seseorang ingin memilih ataupun membuat, apakah dia bisa membuat boneka kayu atau mobil kayu. Nah, kalian bisa melihat ya grafiknya dari titik A ke titik B, C, D, E itu adalah garis normal ataupun kurva menunjukkan kombinasi penggunaan sumber daya yang efisien dan optimal. Nah, di titik A, B, C, D. Tapi pada saat di titik G, nah di sini bahwa tidak dapat dicapai atau unattainable combination karena sumber daya yang tidak mencukupi. Sedangkan di titik F itu sumber daya mencukupi tapi tidak menggunakan sumber daya yang ada, mencukupi tapi ya tidak efisien karena tidak menggunakan sumber daya yang tersedia dengan optimal. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ilmu ekonomi adalah ilmu untuk menentukan sebuah pilihan terbaik. Ya. Oke, break dulu. Selanjutnya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi kurang populer ya di zaman sekarang itu karena dengan prinsip mengeluarkan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kalau di sini tertentu ya. Jadi ya kurang populer ya. Sekarang untuk biaya promosi, ya biaya marketing, biaya pemasaran, biaya iklan dan lain-lain itu besar sekali. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, jadi biayanya juga besar. Kalau biaya kita kecil untuk mendapatkan hasil besar-besarnya ya kurang populer juga ya. Tapi ini merupakan prinsip ekonomi. Ya memang harus seperti itu. Sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ciri-ciri perilaku seorang yang menerapkan prinsip ekonomi. Selalu bersifat hemat, ya. Skala prioritas, berpikir rasional, berprinsip dengan cost and benefit, ya, biaya, dan bagaimana untuk mendapatkan benefit, keuntungannya, bertindak secara ekonomis. Kemudian prinsip ekonomi dalam berbagai tindakan ekonomi,
Ada prinsip ekonomi konsumen, ya. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, membeli barang dengan menawar yang paling murah. Ya, itu mah udah manusiawi ya. Prinsip ekonomi produsen, menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi, ya. Menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan selera masyarakat atau pemakai, ya. Apalagi sekarang di zaman dunia online, ya, semua serba online. Produsen by konsumen memilih yang cepat, ya, memilih yang gampang viral, memilih hal-hal yang terkenal, ya. Kadang harga murah belum tentu bisa ramai ataupun bisa laris, tapi harga mahal dengan kualitas yang terbaik zaman sekarang mungkin itu yang dicari, ya. Murah bukan berarti otomatis bisa laris, tergantung, ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari, ya, dan kita desain agar lebih menarik. Kemudian untuk para distributor, ya, membeli barang produsen yang tepat, mengikuti selera konsumen, ya. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan. Para distributor, kemudian para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang jasa juga sekarang semakin aktif, ya, semakin inovatif. Ojek online, ya, taksi online, kemudian paket pengiriman cepat, dan lain-lain. Mereka semakin kreatif dan inovatif. Motif ekonomi. Motif itu yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi, ya. Beda-beda tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan, ya, manusia bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya, ya. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada juga yang untuk memperoleh keuntungan, ya. Jadi selain dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia ingin memperoleh keuntungan juga yang banyak, ya. Misalkan nasi yang dia tanam bukan hanya untuk mencukupi keluarganya, tapi ingin dia menjualnya kepada yang lain untuk memperoleh keuntungan. Motif untuk kepentingan sosial. Di sini jiwa manusia, kemanusiaannya tinggi. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya, dia konsumsi barang, tapi untuk berbagi kepada yang lain. Kemudian, ada motif untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam masyarakat. Seorang pengusaha sukses aktif dalam organisasi tertentu sehingga terbuka kemungkinan untuk memperoleh kedudukan, ya. Jadi kalau dia kaya, kalau dia sukses, mungkin dia bisa jadi lurah, camat, atau anggota DPR dan bupati agar dia memperoleh kekuasaan, ya. Jadi dia bekerja segiat-giatnya agar dia memperoleh suara yang banyak, ya, di lingkungan tersebut, ya, dengan menjadi seorang juragan, ya, juragan empang, juragan beras, dan juragan-juragan lainnya. Dan dia mempunyai kedudukan atau kekuasaan di lingkungan tersebut. Motif untuk memperoleh penghargaan. Ini hampir mirip-mirip, ya, dengan memperoleh kekuasaan. Tapi untuk mendapatkan penghargaan di masyarakat, terkadang seseorang melakukan motif ekonomi agar ingin dihargai atau memperoleh penghargaan, ya. Contoh, tindakan sebuah perusahaan membuka pabrik di daerah miskin, memperkerjakan penduduk di daerah tersebut, atau sebuah perusahaan dengan keuntungan yang diperolehnya taat membayar pajak. Dengan demikian, kedua perusahaan ini akan memperoleh penghargaan dari masyarakat dan pemerintah, gitu, ya. Jadi bisa juga menjadikan sebuah prestasi, gitu, ya. Dia bisa mengolah desanya, menyulap desanya menjadi desa wisata, dan dia mendapatkan penghargaan juga dari pemerintah. Sekaligus juga dia memperoleh penghargaan
ya, dari penduduk masyarakat sebagai seorang pionir atau pelopor dari desa wisata, gitu ya. Dan selain itu juga dia bisa memperoleh keuntungan dari desa wisata yang sudah dia sulap ataupun dia desain. Itulah yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Silakan kalian dibaca kembali, dikerjakan tugasnya. Jangan lupa halaman 18 sampai dengan halaman 23. Selamat mengerjakan, selamat bekerja di rumah. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun langsung japri ke WA Bapak yang sudah ada di ketua kelas ataupun di wali kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.